Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah di pekan ini, pekan ke-6 dan materi kelima, kita akan membahas tentang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke, setelah sebelumnya di materi keempat sebelumnya kita membahas hakikat tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan Islam itu untuk apa sih? Sekarang kelima ini kita membahas pendidiknya, nanti keenam peserta didiknya dan seterusnya. Oke, sekarang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di dalam Islam, pendidik itu lagi-lagi kita ingat ya, jangan sampai lupa, kita ini filsafat, tapi rujukan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka semuanya dari Al-Quran dan hadis. Pendidik di dalam Al-Quran itu menurut Islam, yang pertama disebut dengan mu'allim. Itu ada di Quran surat ke-29 ayat 43, Quran surat ke-35 ayat 28. Itu maksudnya orang yang menguasai suatu ilmu dan dapat menjelaskan dalam dimensi teori dan praktek. Jadi tidak hanya teori saja. Makanya di sini di dalam Islam itu yang ditekankan adalah keteladanan. Jadi tidak omong tok, tapi juga memberi teladan. Itu mu'alim, itu paling tinggi tingkatannya. Kemudian yang kedua murabbi. Murabbi itu ada di Quran surat ke-17 ayat 24. Orang yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing dan semuanya ya berkaitan dengan manajemen pengelolaan di lembaga pendidikan khususnya di lembaga pendidikan Islam, dan mengembangkan potensi kreatif yang berguna bagi dirinya dan makhluk Allah di sekelilingnya. Nah, di materi sebelumnya kan bahwasanya kita ini khalifah fil ar. Tujuan manusia dalam perspektif Islam kan yaitu sebagai hamba, penghambaan kepada Allah. Jadi semua orientasi hidup apa yang dilakukan oleh manusia di bumi ini adalah untuk dalam rangka ibadah. Sama halnya juga pendidik. Pendidik juga seperti itu. Makanya untuk pendidik ya harus menyiapkan materinya. Ini murabi, masuk dalam ranah murabi dalam perspektif Islam. Menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, menyiapkan materi, menyiapkan slide, menyiapkan metode. Nah, ini murabi. Yang ketiga mudarris. Nah, ini yang sering kita dengar di lembaga pendidikan Islam kan, mudarris, muallim itu juga. Taklim Ustaz. Nah, itu mudarris yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis, tidak saklek, tidak tidak otoriter, tidak terpaku dalam aturan saja, tapi dialogis dan dinamis, ikuti perkembangan zaman, ikuti sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing peserta didik atau anak didik. Bahkan secara makro juga menyesuaikan dengan satuan pendidikannya di pedesaan, di perkotaan. Kan kadang kan misalnya tes jadi guru PNS, kemudian dia orang kota ditempatkan di sekolah pelosok pedesaan. Nah, dia terlalu tinggi ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, sedangkan yang ingin sekolah saja itu sudah baik, sudah bagus di pedesaan itu kan. Nah, yang selanjutnya mursyid. Quran surat ke-17 ayat 18. Bahwasanya pendidik itu menjadi sentral figur. Apalagi di lembaga pendidikan pesantren kan. Pendidik di pesantren itu kan ustadz, pengasuh, kiai itu menjadi sentral figur, dilihat, menjadi teladan, diteladani. Maka pendidik dalam perspektif Islam ini berat sekali. Seharusnya ya semua
dari apa namanya, dari eh, inspirasi Islam ini, pendidikan secara umum harus mengikuti gitu. Yang selanjutnya muzaki atau pembersihan, tazkiyatun nafas, tazkiyatul akal, tazkiyatul jism. Jadi tugas pendidik menurut Islam ini juga sebagai pembersihan, pembersihan kepada anak muridnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum tahu menjadi tahu, yang belum tahu itu tidak benar, diberi pengetahuan bahasanya ini yang benar gitu kan. Nah, ini pembersihan. Baik itu pembersihan tazkiyatun nafas, akal dan jiwa, badan. Terutama nafas ini. Jadi tidak hanya transfer of knowledge saja guru itu, pendidik itu, tapi juga saling mendoakan. Nah, saling mendoakan antara guru dan murid. Guru mendoakan muridnya, muridnya juga mendoakan guru-gurunya. Nah, ini dalam kacamata Islam pendidik. Kemudian yang terakhir adalah muklis. Pendidik di dalam Al-Qur'an itu juga disebut dengan mukhlis. Quran surat ke-98 ayat 5. Mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Ini lagi-lagi kan ayatnya itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia diciptakan, jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, hanya untuk benar-benar ikhlas karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, yang muridnya, pendidiknya ya mengajarkan, mendidik karena Allah, menciptakan, mendidik generasi penerus, kan gitu. Tuh. Itu muklis ya. Ini pendidik dalam pendidikan Islam, dalam preferensi Islam. Mu'alim tadi itu yaitu menguasai suatu ilmu. Jadi pendidik matematika ya, ahlinya matematika, lulusan matematika, sesuai dengan keilmuan masing-masing. Orang yang berilmu, murabbi, mudaris, mursyid, muzaki, dan mukhlis tuh. Nah, ini ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya iman dulu ya, baru orang yang diberi ilmu pengetahuan, bukan orang yang diberi ilmu pengetahuan, atau orang pintar dulu baru orang yang beriman, enggak, tapi iman dulu. Insya Allah kalau sudah beriman, dia juga pasti diberi ilmu pengetahuan, karena iman tadi kan paling tinggi, yang utama, bahwasanya pintar pun itu juga hanya untuk Allah. Pintar, mengajar, diberi kelebihan, kemampuan, ditinggikan derajatnya. Jika dia tidak beriman, maka ya tidak ditinggikan derajatnya. Maka di sini ayatnya di Al-Mujadilah ayat 11 ini ya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang yang beriman, tidak bisa dibalik seperti itu. Beriman dulu baru berilmu, berakhlak dulu baru berilmu. Jadi ilmu itu penting, tapi iman lebih penting. Ilmu itu penting, tapi akhlak lebih penting. Tuh. Nah, sifat guru dalam Islam menurut Atiyah Al-Abrosi yaitu sifat zuhud, tidak mengutamakan materi. Karena tadi sudah di awal kan, semua dalam rangka orientasi ibadah kepada Allah, mengamalkan ilmu, mendidik, memberi teladan dalam rangka untuk menciptakan generasi penerus yang handal, generasi penerus yang beriman dan bertakwa, bersih jiwanya, suka pemaaf, sanggup menahan diri, bersikap mengayomi, memahami tabiat anak didiknya, menguasai mata pelajaran, zuhud. Kemudian yang kedua menurut Abdurrahman An-Nahlawi, tujuan dan tingkah lakunya Rabbani. Tadi kan sudah kan. Ada mudaris, ada apa lagi? Tadi muzaki, muklis. Ada murabbi atau Rabbani di sini, bersifat ikhlas, sabar, jujur, senantiasa membekali dengan ilmu. Ada metode secara sistem, mampu mengelola peserta didik, memahami peserta didik, jangan semua disamaratakan, peka terhadap perkembangan anak, bersifat adil, tidak diskriminasi dengan siswa yang kurang pintar, yang pintar, siswa yang
cantik, kurang cantik. Nah, ini tidak boleh. Ini sifat guru dalam Islam ya, jangan seperti itu. Adil, semua sama rata dalam rangka mendidik ya. Tidak memberi teladan, tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, transfer of knowledge saja tidak. Nah, ini misalnya contoh pendidik ya, contoh pendidik dalam konteks kehidupan nyata gimana? Ya, pendidik pendidik kodrat. Ini Quran surat At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Peliharalah keluargamu dari neraka. Ini sudah kodrat ini. Jadi seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah yang juga menjadi yang dituntut untuk memelihara keluarganya, otomatis mendidik, karena lingkungan pendidikan itu kan ada tiga secara umum yang diketahui: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini yang pertama lingkungan keluarga di sini. Lingkungan pendidikan yang pertama, seluruh teori pendidikan juga mengakui itu. Yang pertama ada keluarga. Karena sebelum masuk PAUD sekalipun kan, sejak di dalam rahim ibunya sudah ada, di dalam Islam sudah ada bagaimana memberi pendidikan, didengarkan Al-Qur'an ya. Kalau kalau orang desa itu di Jawa kan biasanya perempuan Quran surat Maryam biar nanti cantik, biar nanti seperti Siti Maryam. Nanti kalau laki-laki didengarkan surat Yusuf biar ganteng gitu. Nah, itu kan adat yang tidak tertulis, tidak berteori, tapi sudah lama dan sudah terpatri di dalam sebuah masyarakat pemahaman, khususnya di Indonesia, di Jawa misalnya saya ketahui, itu kan bagus, itu kan baik daripada disetel musik yang tidak mendidik misalnya. Nah, itu kan sudah sejak di dalam rahim pun sudah ada pendidik kodrat namanya. Ya kodratnya ya, ini seorang ayah dikarunia anak, maka menjadi pendidik lah, mendidik, memberi pendidikan yang baik sebelum nanti ke fase berikutnya yaitu lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya lingkungan masyarakat. Itu contoh pendidik dalam konteks kehidupan nyata. Itu ada Quran surat At-Tahrim. Kemudian yang kedua pendidik amanah sebagai jabatan. Ini kan lingkungan pendidikan yang kedua yaitu lingkungan sekolah kan. Ya guru. Nah, karena tidak semua menjadi pendidik kan jabatannya, kerjaannya, amanahnya kan. Ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang eh, ahli pertukangan misalnya gitu ya. Kemudian kontraktor dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua ini ya lingkungan pendidikan yang kedua yaitu sekolah. Ini contoh pendidikan dalam konteks kehidupan nyata, ya pendidik sebagai amanah jabatan, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas. Kemudian yang ketiga tugas pendidik. Nah, contoh pendidik dalam konteks kehidupan nyata, tugas pendidik ya pengajar yang terprogram, instruksional, ada kurikulumnya di situ, ada sistemnya, ada tingkatannya, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, itu perguruan tinggi, pendidik sebagai edukator, sebagai motivator, ya kan. Nah, ya, yang lagi-lagi yang tujuannya adalah untuk menjadikan insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna di sini adalah akhlaknya. Hadis Nabi kan, Rasulullah itu diutus untuk memberi suri tauladan, me, me, membenahi akhlak. Semua teladan ada di Nabi kita. Umat yang terakhir kita ini ya, masing-masing umat ada utusannya, ada rasulnya. Gitu. Maka itu sudah teladan kita. Kemudian pemimpin, tugas pendidik sebagai pemimpin manajerial. Ya harus punya visi, harus visioner, harus punya planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, ini di kehidupan nyata contoh pendidik dalam konteks kehidupan nyata ya seperti ini. Kemudian prinsip keguruan. Makanya di di kemampuan guru itu tidak hanya
kompetensi kepribadian saja, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi, ada 3 itu ya. Nah, maka giroh atau gairah keguruan itu ya benar-benar ya kalau niat jadi guru ya harus memahami prinsip atau kompetensi dari guru itu sendiri. Harus berbakat, harus dari hati, jangan karena wah guru gajinya besar, sudah double gajinya, ada sertifikasi. Ya itu bonus, itu otomatis. Tapi yang paling paling dasar adalah itu tadi, karena di dalam Islam disebut mudaris, disebut apa, muzaki, muhlis, itu ya tidak hanya transfer of knowledge saja tapi juga memberi teladan, harus bisa menjalaninya dulu sebelum menyuruhnya kepada murid gitu. Tuh, itu prinsip keguruan, contoh dalam kehidupan nyata. Kemudian perkataan perbuatan dalam pengawasannya, memuliakan ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak ada manfaatnya kan. Coba pohon itu berbuah kan, wah senang kan, bisa makan buah gitu kan. Ini juga ada istilah kaidah fikihnya yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang ini guru wajib tahu ini. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsyadni bitarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yudalil asi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Lalu ia membimbingku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Lalu ia membimbingku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan ia memberitahuku bahwa ilmu itu dari Allah, dan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yudalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi coba kita introspeksi diri kadang. Mengapa kok merasa ilmu, pendidikan, gelar kita itu tidak manfaat? Bisa jadi tidak berkah, kurang berkah karena banyak maksiatnya gitu kan. Kok cari kerja susah, kok cari lowongan susah, padahal pendidikan tinggi, kok merasa tidak puas dengan bayaran, dengan gaji sekian. Jangan-jangan banyak maksiat gitu. Ini ada di kitab Ta'lim Ta'alim, ini kitab wajibnya para pendidik di pesantren terutama, ini harus menguasai ini tuh. Karena maksiat itu ya tidak hanya yang melanggar aturan saja, bisa jadi salah niat, itu juga bagian dari maksiat. Orientasinya duniawi itu maksiat kepada Allah. Jadi tuh. Contoh pendidikan dalam konteks kehidupan nyata yang selanjutnya, ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya." Nah, ini ada kan dalam hal mencari pendidik misalnya, atau menjadi guru, atau apalah kerja apapun itu. Di dalam Quran surat Al-Qasas itu dijelaskan bahwasanya fitrahnya manusia itu ya mencari pekerja itu ya yang baik, ya kan, yang dapat dipercaya, yang amanah gitu. Coba kita introspeksi diri, kalau tidak baik, tidak amanah, itu kan tidak mungkin diambil atau disenangi oleh para pencari kerja kan gitu. Tuh. Oke, itu untuk materi tentang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke, rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang belum dipahami silakan ditanyakan, kita diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.